Ya, pemirsa, Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menjanjikan kemudahan investasi di Ibu Kota Negara IKN Nusantara bagi para investor yang berniat menanamkan modal mereka. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menjanjikan kemudahan investasi di Ibu Kota Negara Nusantara bagi para investor yang berniat menanamkan modalnya. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut investasi di IKN Nusantara akan mulai jalan Agustus atau September 2023. Masuknya investasi di IKN Nusantara ini setelah infrastruktur siap. Selain itu, Bahlil juga mengatakan Arab Saudi tertarik untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Bahlil menyampaikan investasi yang sangat memungkinkan untuk IKN saat ini adalah properti guna membangun infrastruktur dan kota. Pasalnya, saat ini IKN masih dalam tahap pertama pembangunan. IKN ada kemarin yang kita bicara sama Menteri Investasinya, mereka juga berminat untuk masuk di IKN. Kalau di IKN tahap pertamanya itu adalah properti pasti infrastruktur dan beberapa program lain untuk membangun kota. Bahlil menambahkan investor Arab Saudi memiliki kesempatan untuk berinvestasi di IKN karena terdapat beberapa proyek yang ditujukan khusus untuk pemerintah dan badan usaha serta yang ditawarkan penuh pada pihak swasta. Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu pengusaha asal Singapura berbondong-bondong berkunjung ke lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk meninjau langsung potensi bisnis yang dapat dikembangkan. Para pengusaha yang datang bergerak di bidang energi, transportasi, logistik, konstruksi, properti, perdagangan, dan keuangan. Pengusaha asal Singapura berbondong-bondong berkunjung ke lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara untuk meninjau langsung potensi bisnis yang dapat dikembangkan. Kunjungan dan perjalanan para pengusaha ke IKN ini diberi tajuk Singapore Mission to Nusantara yang merupakan tindak lanjut dari hasil Leaders Retreat antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong yang menyatakan dukungan Singapura bagi pembangunan IKN. Para pengusaha dari Singapura yang hadir di Balikpapan datang dari berbagai latar belakang baik dari lembaga pemerintah Singapura hingga enterprise Singapura. Sementara itu, para pengusaha lainnya bergerak di bidang energi, transportasi, logistik, konstruksi, properti, perdagangan, dan keuangan. Seperti diketahui, pemerintah hanya akan membangun fasilitas di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP berupa pembangunan gedung dan perkantoran untuk aktivitas pemerintahan saja. Sedangkan investasi lainnya akan ditawarkan kepada swasta baik domestik maupun luar negeri. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, tebar jaring investasi di Ibu Kota Nusantara sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hardini Puspasari. Beliau adalah Wakil Ketua Komta Promosi Sektoral Bidang Investasi Kadin Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Ibu Hardini. Mati, suara hilang. Ya, halo. Halo, Ya, selamat bisa pagi. didengar? Iya, bisa mendengar Ibu dengan suara saya juga? Yes, Baik, kedengeran. apa kabar Bu Hardini? Ya, halo. Halo Bu Dini. Ya, sekarang saya bisa terdengar. Oke, sudah bisa mendengar Bu. Ibu sendiri bisa mendengar suara saya ya? Ya, dengan jelas sekarang sudah Oke. bisa. Tadi sudah disampaikan begitu, memang pemerintah tengah menebar jaring investasi begitu ya di IKN Nusantara. Tadi sudah berbondong-bondong juga pengusaha asal Singapura ke lokasi langsung begitu ya, calon ibu kota negara baru Indonesia. Dan pemerintah sendiri menganggarkan infrastruktur cukup besar nih, 396,9 triliun sampai dengan 477,5 triliun rupiah untuk percepatan pembangunan IKN Nusantara. Bagaimana Kadin melihat ini? Apakah benar-benar ini menjadi proyek yang akan segera terwujud begitu, mengingat banyak investor yang sudah menantikan saat yang tepat untuk masuk? Silakan. Kami dari Kadin sangat menyambut baik program IKN ini karena menurut data emang saat ini perkembangan di Indonesia ini kita akan menuju ekonomi 5 besar dunia Indonesia di tahun 2024 yang tadinya diperkirakan di tahun 2030 dipercepat menjadi 2024.
Ini karena memang pertama adalah kemarin kesiapan Indonesia yang sigap menangani krisis diakibatkan dengan COVID. Oke. Sehingga apa namanya dengan adanya ibu kota negara ini juga membuat Indonesia sebagai negara tujuan investasi karena perputaran ekonomi akan terjadi sangat luar biasa di Indonesia. Baik, tapi dari pandangan Kadian sendiri terhadap minat investor asing khususnya begitu dalam menanamkan dana mereka untuk IKN Nusantara bagaimana, Bu? Mungkin saat ini karena kita memasuki tahun politik di Oke. Indonesia, mungkin membuat itu satu pertimbangan investasi yang akan dimasukkan bagaimana nanti bila Mhm. pemimpin yang akan terpilih ini akan tetap melanjutkan atau tidak. Tapi Oke. yang harus apa namanya kita lihat bahwa dengan perkembangan kinerja yang dilakukan Pak Jokowi sampai dengan saat ini menunjukkan prestasi yang sangat baik. Ini adalah pembelajaran untuk pemimpin yang ke depan bahwa harus tetap melanjutkan yang sudah diprogramkan. Apalagi baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 mengenai kemudahan berinvestasi dan apa namanya banyak sekali bonus-bonus yang diberikan pemerintah bila melakukan investasi di IKN. Oke, berarti itu menjadi salah satu, sweetener begitu ya untuk bisa menarik minat. Nah, lantas strategi kemudian bagaimana kontribusi yang sudah dilakukan Kadin selama ini begitu untuk bisa menjadi wakil pemerintah untuk menarik investasi asing ataupun domestik juga nih ke IKN Nusantara? Ya, halo? Pemerintah sebesar 488 triliun ini yang mana nanti pemerintah itu sekitar 19% itu dana dari pemerintah ya masuk Oke. sebagai APBN dan yang 79% 80% ini harus dari private sector participation Hmm. terus ke kerjasama pemerintah badan usaha yaitu sesuai dengan Perpres 38 2015. Ini yang saat ini Kadin sedang menginisiasi yaitu pembentukan tim task force guna mendukung tidak hanya IKN tentunya karena di Oke. Indonesia untuk pembangunan infrastruktur yang berimpact terhadap pertumbuhan ekonomi itu juga Mhm. ada proyek strategis nasional. Maka dari itu program kerjasama pemerintah badan usaha public private partnership ini merupakan program yang di-endorse oleh Kadin dan tentunya seluruh Indonesia dari anak muda sampai yang dewasa harus memahami mengenai skema PPP ini karena PPP ini adalah one of the solution scheme untuk investasi tentunya investasi ini harusnya dilakukan oleh anak bangsa, putra-putra Oke. daerah yang maju untuk ke depan. Nah, itu dia. Karpet merah yang diberikan bagi investor, menurut Kadin sendiri apakah memang semua hak sama begitu dalam artian investor domestik maupun dari internasional begitu dalam bagaimana mereka menaruh minat di IKN Nusantara? Hmm. Ya, halo? Tapi investor harus menyadari bahwa kita Bu Hardini? upaya melalui tim task force kerjasama pemerintah badan usaha. Oke. Bu Hardini? Iya, mohon maaf ini sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi nih karena suara yang kami dengar di studio tidak begitu jelas Ibu Hardini. Oh, Baik, oke. ya kita akan lanjutkan nanti Baik. di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Bu Hardini dan pemirsa. Ya, oke. Kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data kembali untuk Anda. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita akan cermati ini adalah beberapa deretan negara yang dirayu oleh Presiden Joko Widodo untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Jepang tadi sudah disampaikan, kemudian Inggris, Singapura, kemudian Republik Ceko, Arab Saudi, Korea Selatan, dan juga Malaysia. Itu adalah beberapa negara. Kalau Jepang tadi sudah menandatangani 5 nota kesepahaman ya terkait dengan pembangunan IKN. Jadi beberapa negara juga sudah tercapai lah paling tidak kesepakatan untuk MOU
dengan beberapa negara dan juga letter of intent. Baik, berikutnya untuk kemudahan investasi di IKN Nusantara itu apa saja sih? Yang pertama, izin berusaha bahkan sampai dengan 190 tahun. Izin bangunannya sampai dengan 80 tahun, kemudian perusahaan asing bebas pajak. Pajak perusahaan infrastruktur dikurangi hingga 100%. Kemudian gaji pekerja di IKN tidak dipotong pajak. Itu dia beberapa kemudahan yang diberikan pemerintah ya untuk menggerakkan IKN Nusantara begitu bisa segera terwujud. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hardini Puspasari. Ya, Bu Hardini, kita akan lanjutkan kembali. Kalau dilihat dengan beberapa minat investasi dari negara-negara tadi yang sudah disampaikan memang cukup tinggi begitu. Memang kalau juga bisa Anda sampaikan ya, Bu Hardini, apakah memang investor asing yang paling banyak menaruh minat nih di IKN Nusantara? Bagaimana dengan yang domestik? Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat keminatan daripada asing itu Ya, memang terlihat ada 200 letter of intent yang sudah masuk ke IKN dengan oke. berbagai macam sektor keminatan. Nah, yang sangat luar biasa seharusnya para investor, para pemain-pemain pengusaha di dalam negeri ini sudah seharusnya ikut sangat melihat ini peluang yang luar biasa. Jangan sampai kita tuh hanya menjadi penonton di negeri kita sendiri. Oke. Nah, bagaimana saat ini Kadin telah mempersiapkan melalui Kadin tim task force Kadin KPBU, di mana Kadin KPBU ini akan memberikan pendampingan kepada pengusaha-pengusaha Kadinda yang di daerah maupun semua investasi dari dalam negeri yang bagaimana tata cara berinvestasi di IKN maupun di proyek strategis nasional. Kadin KPBU ini akan memberikan pendampingan dari penyiapan dokumen proyek sampai dengan transaksi. Bagaimana melihat satu peluang opportunity bisnis investasi di IKN dan bagaimana menjadi pemain menjadikan dokumen-dokumen tersebut menjadi dokumen commercially viable yang account commercially viable yang bankable yang Oke. bisa dibiayai oleh perbankan. Sehingga karena inisiatif ini saat ini pemerintah melalui Perpres 38 2015 yaitu mengenai kerjasama pemerintah badan usaha itu sudah dibuka karena kita menyadari dari 488 triliun investasi awal IKN ini 19 sampai 20% itu adalah pemerintah dan 79% 80% ini harus menggunakan skema public private partnership sehingga kerjasama pemerintah badan usaha ini dengan proyek yang berbentuk solicited maupun unsolicited ini Oke. harusnya pengusaha di dalam negeri yang melihat ini menjadi potensi yang luar biasa Iya. untuk masa depan Indonesia. Jadi teman-teman nih yang ada di Indonesia itu harus menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. IKN ini adalah proyek besar yang akan membawa impact juga terhadap dunia. Harusnya ini adalah dari kita untuk kita pengusaha-pengusaha dan teman-teman yang di UKM yang sudah kelas menengah bisa naik tingkat menjadi investor karena ini adalah kesempatannya investor di luar negeri juga pinjam duit juga kok dari Hmm. lembaga keuangan. Oke, oke. Nah, itu dia. Lantas bagaimana dengan minat investor domestiknya sendiri, Bu Hardini? Kalau misalnya Anda tadi katakan sudah siap dengan pendampingan bahkan dari A to Z begitu lengkap begitu dari hulu ke hilir untuk bisa berinvestasi di KN. Bagaimana dengan minatnya sendiri? Apakah sudah mulai banyak yang merapat ke Kadin Indonesia misalnya untuk bagaimana mengetahui prosedurnya, kemudian mekanismenya seperti apa? Ya, kalau untuk di IKN sendiri tentunya harusnya investasi itu banyak bentuknya, Hmm. dari yang kecil, dari yang menengah sampai yang besar. Yang kecil itu Oke. di sektor-sektor UMKM kan sangat bisa berperan ya, karena kan yang namanya infrastruktur dari jalan tol sampai fasilitas infrastruktur connectivity yang diutamakan, pasti turunannya itu butuh juga supporting dari usaha yang berbentuk kecil. Ini luar biasa karena saya melihatnya target IKN ini established di 2045 ini akan bertahap berjalan. Maka dari itu tentunya Kadin itu sangat menyambut baik karena kami adalah organisasi yang dibentuk dengan Perpres sebagai mitra pemerintah. Oke. Tentunya saat ini kami pengusaha-pengusaha Kadinda yang ada di daerah
semuanya sangat berminat turut serta berpartisipasi. Maka dari itu di sinilah fungsi Kadin memberikan pendampingan, memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan private sector. Oke, dari administrasi mungkin ready, kemudian SDM juga siap, kemudian bagaimana sektor yang mau dibidik juga sudah oke. Nah, bagaimana dengan pendanaan ataupun pembiayaan sendiri? Apakah perbankan juga cukup siap untuk mensupport pengusaha-pengusaha Indonesia untuk berinvestasi di IKN Nusantara? Ini pertanyaan sangat menarik nih Ya, Mas Pras. Kita harus menyadari ya, karena memang di dunia ini kan lagi mengalami krisis ya. oke, Ada karena masalah COVID kemarin, perang Ukraine, Rusia. Tapi di Indonesia terbukti kita bergerak terus, perputarannya luar biasa. oke. Tidak hanya dalam hal pembangunan di infrastruktur, di plan strategi nasional IPS pemerintah, tapi IKN ini merupakan satu entiti yang dibentuk oleh Pak Jokowi untuk perputaran ekonomi. Kak, saya melihatnya tentunya dengan tadi kita udah lihat list dari negara-negara investor dari luar negeri. Itu melihat Indonesia adalah negara berkembang yang masih akan berkembang terus sampai 2045. Sehingga banyak sekali lembaga-lembaga keuangan dan perbankan melihat ini adalah opportunity di tengah-tengah lagi kekeringan, tapi di Indonesia itu ada suatu peluang yang sangat luar biasa. Inilah yang harus disadari oleh kita nih, bangsa kita, bahwa ini saatnya Indonesia betul-betul bisa menjadi mercusuar dunia. Itu berawal dari IKN ini, karena IKN ini didesain dengan tata kota dan tata kota negara yang sangat luar biasa dahsyat desainnya. Oke, mengingat kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan oleh pemerintah memang luar biasa tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, izin pengusahaan kira-kira 190 tahun, bangunannya 80 tahun, kemudian bahkan gaji pekerja sementara di IKN ini tidak kena pajak begitu ya. Nah, lantas bagaimana Anda melihat tantangan berikutnya yang dihadapi bahwa IKN bisa segera terwujud? Mengingat ini yang tadi sudah Anda katakan di awal tahun politik begitu, Bu Hardini. Ya, Ya. eee, satu memang Indonesia ini terlalu banyak kepentingan politiknya, tapi Hmm, memang politik juga berpengaruh. ya. Tapi yang harus kita lihat adalah, kita berharap, kita harus berdoa memberikan energi positif terhadap pemimpin negara yang akan ke depan yang terpilih ini, Hmm. mempunyai jiwa yang besar, menyadari bahwa IKN ini harus tetap dilanjutkan untuk berjalan untuk kepentingan bangsa kita bersama. Karena ini Oke. betul-betul bisa mengangkat derajat kita menjadi mercusuarnya dunia. Tapi yang Hmm. utama buat saya yaitu masalah kelistrikan. Oke. Bagaimana di IKN ini kita bisa menciptakan listrik yang murah, Hmm. sehingga industri nanti di sana itu juga bisa hidup. Tapi kan Oke. utamanya adalah Hmm. menciptakan listrik yang harganya murah. Karena di Indonesia ini Hmm. kita dengan GDP per kapita kita, dengan harga tarif dasar listrik yang ada sekarang itu masih sangat terlalu tinggi. Jadi Oke. saya berharap sih listrik yang utama di Ya. IKN ini bisa mempunyai fasilitasi harga listrik yang murah sehingga Hmm. perputaran IKN ini cepat bisa berjalan. Oke, tapi dengan kondisi yang ada saat ini kan pemerintah juga sedang memberikan beragam insentif, kebijakan-kebijakan yang ya ini pro pasar lah dalam artian bisa mendukung bagaimana aktivitas di IKN nanti. Apakah sudah menyasar kepada sektor energi? Mengingat tadi ada beberapa puluhan tadi investor yang dari Singapura ini juga banyak yang bergerak di bidang energi, Bu Harini. Mereka akan siap menjadi salah satu pemasok mungkin ataupun membuat pembangkit listrik di sana? Iya betul sekali, saya juga lihat ya tidak hanya di renewable energy tapi juga, penanganan limbah dari Timur Tengah ini juga mau masuk. Hmm. Maka dari itu menurut saya, Ya, pandangan saya, Indonesia punya potensi yang luar biasa, tapi betul. memang di Indonesia renewable energy kita juga masih belum successful. Potensinya padahal sangat luar biasa dengan, alam yang sudah terlahir Indonesia dengan bonus luar biasa ini harusnya bisa dipergunakan. Ya, saya berharap, masalah kelistrikan nanti di IKN ini, yang paling utama sih harga ya. Kalau harganya itu bagus, kita bisa dapat harga yang produksinya itu bisa murah, dijual murah, sehingga nanti industri manufaktur kita juga bisa cepat hidup. Baik. Nah, logistik
bagaimana ini menjadi salah satu isu nasional juga begitu. Apakah ini bisa menjadi salah satu solusi bahkan di IKN Nusantara dalam artian tidak ada permasalahan logistik di sana? Ya, ini logistik sebenarnya saya dengar banyak sekali ya apa isu mengenai logistik di IKN. Oke. Maka dari itu saya lihatnya dengan peranan Kadin di sini yang mewadahi semua asosiasi dari kegiatan kontraktor, rantai pasok, Kadin sangat saat ini mengorganize bagaimana penyiapan logistik untuk guna mendukung pembangunan infrastruktur di sana tuh dapat berjalan dengan lancar. Hmm. Memang tantangannya di mana sih kalau kita bicara mengenai logistik nanti di IKN dari kacamata Kadin sendiri, Bu Hardini? Ya, karena kan bukan hanya logistik sih Hmm. sebenarnya ya kan di sana juga masih di Indonesia Timur ya masih keterbatasan untuk penyiapan dan akomodir eh, transportasi dan bahan-bahan semuanya. Dan Hmm. mungkin juga masalah price kan juga pasti agak Oke. lebih mahal dibanding Pulau Jawa ya. Iya, iya, Tapi iya. kita nggak bisa give up sih. Maksudnya tetap tetap kita saat ini dengan adanya kemarin COVID, kita kan terbukti bahwa logistik di Indonesia sangat berkembang cepat. Iya. Seharusnya itu sudah tidak jadi masalah lagi. Hmm. Baik, sudah memasuki kuartal kedua, bagaimana optimisme Anda melihat perkembangan IKN, investasinya di sana dan juga bisa segera terwujud, Bu Hardini? Ya, kan tanggal 6 Maret kemarin pemerintah telah mengeluarkan menerbitkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 Oke. sehingga di sini ditetapkan bagaimana kemudahan berinvestasi, Hmm. perizinan berusaha, Iya. terus apa namanya fasilitas penanaman modal, insentif pajak, itu semua juga sudah tertuang di dalam PP 12 ini. Menurut saya dengan adanya PP ini dapat meyakinkan halayak market pasar bahwa pemerintah ke depan tetap akan melanjutkan program IKN karena kita harus menyadari bahwa saat ini Indonesia udah memasuki di tahun 2024 nanti itu akan menjadi ekonomi 5 dunia. Jadi Oke. inilah menjadi ekonomi 5 dunia itu karena apa yang sudah dibangun sama Pak Jokowi ini jangan sampai nggak diteruskan karena ini sangat luar biasa. Oke, itu dia pembangunan infrastruktur yang cukup masif dan tentunya adalah IKN Nusantara begitu yang akan menjadi ibu kota negara baru, pusat ekonomi baru juga dan juga pusat pemerintahan Indonesia. Baik, Bu Hardini terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Bu Hardini. Terima kasih. Sehat, salam bahagia. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.